Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Kita memasuki video yang ketiga dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya. Judul yang ketiga, judul kecilnya berbunyi demikian: kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan memperolehnya. Matius pasal 16 ayat ke-25. Saudara, kita lanjutkan bacaannya. Matius 16 ayat ke-25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, setiap orang hidup, saya yakin dengan sadar, mereka itu salah satunya menjadi pengikut Kristus, ingin supaya kelak dia diselamatkan di dalam hidup yang kekal. Sebagai upah dari apa yang dia sudah perbuat semasa dia hidup di dunia ini. Nah saudara, firman Tuhan berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus yang adalah Tuhan memberikan jaminan kepada Anda dan saya, jika engkau kehilangan nyawamu di dunia ini, oleh karena aku, oleh karena pekerjaanku, oleh karena namaku, oleh karena kebenaranku, nyawamu tak ganti untuk hidup yang kekal. Berarti kita hidup baik sebagai hamba Tuhan, pelayan atau aktivis yang lain, bahkan sebagai pengusaha atau profesional yang lain, tidak usah takut menghadapi kehidupan ini. Yang penting kita harus tahu, apa yang aku jalankan ini sesuai tidak dengan perintah Tuhan. Walaupun kita juga tidak boleh ngawur, kita tetap harus waspada. Kenapa? Karena kita tinggal di dunia ini masih terlalu banyak masalah yang kita harus hadapi, juga masih terlalu banyak tanggung jawab kita kepada Tuhan atas kita punya rumah tangga. Saudara, semua orang, saya yakin di jalur apapun engkau bekerja, baik jalur jasmani maupun jalur rohani, yang melayani Tuhan di gereja maupun aktivis, pendeta, penginjil, dan lain sebagainya, saya yakin Anda bisa sukses. Dan setiap orang hidup tentu punya keinginan yang sama. Dia ingin sukses, dia punya bidang yang dia tekuni. Dia juga ingin menjadi orang yang terkenal.
Dia juga ingin hidup bahagia dan lain sebagainya. Yang jadi pengusaha juga ingin kaya, ingin punya duit karena dia punya cita-cita. Kalau aku punya duit, aku bisa bagi-bagi kepada orang miskin. Kalau aku punya duit, aku bisa menikmati dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudara, itulah yang didambakan. Tetapi nasihat firman Tuhan adalah jika kamu ingin menyelamatkan nyawamu dengan caramu sendiri, kamu justru kehilangan nyawamu. Tetapi jika engkau kehilangan nyawamu oleh karena aku, oleh karena kebenaranku yang engkau sampaikan, oleh karena pekerjaanku, oleh karena namaku, maka engkau akan mendapat ganti nyawamu, yaitu di dalam hidup yang kekal. Saudara, sekarang tergantung. Orang sukses bisa dengan banyak cara. Saya ambil aja ada 2 cara. Satu, cara seperti yang Tuhan perintahkan. Yang satu, caranya dunia. Nah, perintah Tuhan pasti benar. Tetapi follow up belum tentu itu benar di mata Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita tinggal di dunia, ada begitu banyak cara-cara iblis untuk membuat orang-orang yang cinta kepada Kristus sekalipun, orang-orang pilihan, itu bisa tergelincir di dalam dosa. Oleh karena apa? Oleh karena ketika Petrus menjadi salah satu rasul yang paling dekat terhadap Tuhan Yesus sekalipun, di samping Yohanes dan Yakobus, ternyata pikiran Petrus tidak sama dengan pikiran Kristus. Yesus yang pada waktu itu sedang menyampaikan bahwa sebentar lagi dia harus mengalami penderitaan oleh karena tua-tua, oleh karena tokoh-tokoh agama, oleh karena ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Menderita, mati di atas kayu salib, pada hari ketiga dia dibangkitkan. Apa respon Petrus ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal demikian? Dia justru berkata, Tuhan pasti Allah menyingkirkan hal-hal yang demikian. Hal itu pasti tidak akan terjadi atas dirimu. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Enyahlah engkau iblis, karena engkau menjadi batu sandungan bagiku. Saudara, di dunia ini ada begitu banyak batu sandungan. Bisa datang dari pemikiran kita sendiri yang tidak sejalan dengan pemikiran Kristus. Bisa juga ide ini muncul dari orang yang dekat dengan kita. Sama seperti Petrus menyampaikan tanggapannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Sehingga orang yang sudah bekerja di jalur rohani, di jalur melayani Tuhan sekalipun, bisa saja hidupnya itu tergelincir dengan dosa. Saudara, lihat pertama kali gereja didirikan mungkin dengan dihadiri oleh beberapa jemaat yang masih bisa dihitung dengan jari. Pelan-pelan karena kesetiaan kita sebagai hamba Tuhan, jiwa-jiwa itu mulai ditambahkan. Pelan-pelan lagi karena jemaat juga setia, hamba Tuhannya juga setia, ditambahkan jiwa-jiwa baru dan lain sebagainya. Sehingga sampai hari ini setiap kali ibadah didatangi, dihadiri oleh ribuan jiwa yang rindu mendengarkan akan firman Tuhan. Saudara, pada saat seperti itulah hati-hati ketika berkat dicurahkan. Biasanya ada orang-orang tertentu yang dipakai oleh iblis, atau mungkin engkau sendiri kerasukan oleh iblis
di dalam pikiranmu. Sehingga apa yang dulunya benar, kemudian mulai belok dan ujungnya salah. Endingnya bisa salah. Karena ketika himpunannya jadi banyak, dunia ini ngajari sesuatu yang memang benar, tetapi jika Anda menerapkannya salah, Anda terseret oleh tipu daya dunia. Dunia mulai berkata, jumlah yang banyak ini adalah kekuatan. Berarti Anda punya power. Nah, saudara, pada saat dikatakan seperti itu, sebagai pemimpin yang dikatakan kamu punya power, bisa jadi orang sombong. Ketika merasa punya power, kemudian mulai membandingkan dengan jumlah jemaat gereja yang lain. Mulai ngukur. Aku mulai melayani tahun berapa, sana tahun berapa. Berarti Tuhan lebih memakai aku daripada hamba Tuhan itu. Dan kita mesti ingat, pikiran Daud tidak sama dengan pikiran Allah. Daud memerintahkan Yoab, hitung semua pasukan kita. Dari semua suku-suku, hitung. Dari ujung ke ujung. Saudara, mungkin Daud sedang berpikir, aku ingin tahu secara statistik jumlah pasukanku berapa. Sehingga kalau aku harus menghadapi serangan dari musuh, kira-kira aku punya kekuatan yang seperti apa. Dan dunia ngajar hal yang seperti ini. Sebelum engkau berperang, sebelum engkau menjual barangmu, engkau harus tahu apa yang menjadikan keunggulan atas dirimu. Demikian pula, engkau harus pelajari apa yang menjadi kehebatan daripada lawanmu, agar supaya engkau berhasil. Saudara, ini kan ajaran dunia. Dan dunia dengan segala macam kreativitasnya bisa mempengaruhi cara berpikir Anda dan saya. Sehingga kita pun yang sesungguhnya ingin berjalan seperti pikiran Tuhan bisa tergelincir di dalam sebuah dosa yang Tuhan tidak berkenan. Saudara, terjadi atas Daud, Tuhannya marah. Kenapa Tuhan marah? Kemudian dia utus nabinya untuk menegur kepada Daud. Tuhan marah. Gara-gara Tuhan marah karena Tuhan ingin sebetulnya berkata kepada Daud, Daud, engkau harus tahu bahwa kemenangan demi kemenangan yang engkau bisa raih itu bukan karena jumlah pasukanmu yang besar, bukan karena bangsa Israel yang hebat, tetapi oleh karena aku Tuhan yang menyertai kalian dan aku berperang untuk orang Israel, sehingga engkau meraih kemenangan demi kemenangan. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Ketika berkat dicurahkan, disitulah kesempatan iblis untuk datang kembali mencobai Anda dan saya. Saudara, Lukas pasal keempat mengingatkan kepada kita, itu ada 13 ayat, ayat 1 sampai dengan yang ke-13, yaitu ketika Tuhan Yesus setelah dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan kemudian dicobai oleh iblis. Yang bawa Roh Kudus ya, bukan iblisnya yang membawa ya. Kemudian Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Iblis kalah total, gagal total. Iblis meninggalkan Tuhan Yesus, namun iblis masih menebarkan ancaman yang bakal dia lakukan bukan kepada Tuhan Yesus lagi, tetapi kepada Anda dan saya dan semua pengikut Kristus dan anak-anak Tuhan. Saudara, ayat 13 berkata demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur
daripadanya, huruf besar, dan menunggu waktu yang baik. Saudara, setelah iblis gagal mempengaruhi Tuhan Yesus, gagal menarik Tuhan Yesus menjadi pengikutnya dengan segala macam kemegahan dunia yang ditawarkan oleh iblis, diberikan semuanya kepada Tuhan Yesus dan ditolak oleh Tuhan Yesus, walaupun iblis begitu meyakinkan bahwa semua kemegahan dunia, semua keindahan dunia, dan segala kuasa yang ada di dalamnya telah diberikan kepadaku, kata iblis. Dan aku, kata iblis, boleh berhak memberikan kepada siapapun yang aku mau. Kemudian dia menawarkan, sembah kepadaku, maka seluruh isi dunia, segala kemegahan dunia dan kuasa yang ada di dalamnya akan aku berikan kepada engkau. Tetapi Yesus Kristus Tuhan berkata, enyahlah engkau iblis, karena ada tertulis, hanya kepada Allah saja kita datang menyembah. Tapi dia masih menebar ancaman. Dia masih menebar ancaman, di mana iblis mundur dan dia berkata, dia menunggu waktu yang tepat. Nah, setiap kali ada waktu yang tepat menurut iblis, dia akan datang kembali mencobai Anda dan saya. Yaitu waktu apa? Waktu kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang dahsyat. Pada saat seperti itulah seringkali dia mengusik kembali dengan 3 perkara ini. Ubah batu jadi roti. Dia ngusik kita punya kedagingan. Ditunjukkan dunia dengan segala kemegahannya. Saudara, dibangkitkan keinginan mata kita. Yang berikutnya, dibawa ke tempat yang tinggi. Jika engkau anak Allah, loncat dari tempat tinggi ke bawah. Bukankah engkau sudah dijamin oleh firman-Nya, malaikatnya akan menatang engkau dengan tangannya, sehingga kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Saudara, kesombongan dibangkitkan. Hati-hati saudara, inilah cara-cara iblis. Oleh karena itu, firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada Matius ayat 16, pasal 16 ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, kita kehilangan nyawa oleh karena ajaran yang benar. Dia akan gantikan. Kenapa? Karena ayat yang ke-26 justru berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia dengan tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebagai hamba Tuhan, selayaknya kita meneladani gaya hidup Tuhan Yesus yang sangat-sangat sederhana. Jangan engkau, sahabatku, dengan gaya seperti orang dunia. Hari ini orang banyak berkata, yang namanya pendeta besar, hidupnya melebihi seorang pengusaha. Teristimewa ketika mereka berjumpa dengan Anda di luar negeri, di luar Indonesia. Engkau bisa action dengan segala apa yang kau inginkan, karena engkau sedang berpikir tidak ada mata yang bisa melihat apa yang engkau lakukan. Contoh dan tiru kebenaran firman Tuhan yang dilakukan oleh Yusuf.
Bukankah pada waktu itu Yusuf juga adalah orang yang diyakinkan oleh istri Potifar bahwa jika engkau berselingkuh dengan aku, dijamin tidak ada orang yang mengetahuinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf yang masih muda, gagah dan tampan ini tadi, dia mengingatkan istri Potifar, "Tante, stop, jangan seperti itu. Aku tidak ingin berbuat dosa yang besar kepada Allahku." Karena dia begitu yakin, walaupun tidak ada mata manusia yang memandang, tetapi ada mata Tuhan yang melihat setiap gerak-gerik kehidupan kita yang ada di bumi ini, karena kita adalah anak-anaknya. Dan dia berkata, "Aku pun juga tidak akan melakukan dosa yang demikian berat kepada tuanku Potifar yang sudah memberikan kepercayaan kepada hidupku." Sehingga dengan demikian dia hanya mengurus makanannya sendiri, dan semua urusan tuanku Potifar beres oleh karena aku. Saudara, jika engkau ingin selamat, hiduplah di jalur kebenaran firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, agar supaya suatu hari kelak ketika kita masing-masing pulang dan berhadapan muka dengan Kristus sebagai Tuhan kita, kita adalah anak Tuhan yang tidak menghadapi penghakiman, tetapi kita disambut oleh Dia dengan kedua belah tangannya, oleh karena engkau adalah orang yang mengasihi Dia dan setia menjalankan firman Tuhan, walaupun tidak ada orang yang menyaksikan. Sama halnya dengan Yusuf yang boleh menjadi teladan buat kehidupan kita. Shalom, kita jumpa dengan video yang akan datang. Amin.